Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pertemuan pertama di kelas 12 pada semester ganjil ini ya. Semoga kalian tetap sehat semuanya, tetap semangat. Semoga cepat berlalu COVID-nya, jadi kita bisa tatap muka dalam pembelajaran sehingga lebih mudah. Karena belum tatap muka masih online, maka seperti biasa Ibu membuatkan video pembelajaran. Karena kalian sudah kelas 12, selamat kalian sudah naik kelas ke kelas 12. Langsung saja materi kita di semester ganjil ini itu adalah statistika. Nah, sudah Ibu berikan file Word-nya, tolong ditulis, dicatat, kemudian dipahami ya. Nah, langsung saja di situ statistika itu yang Ibu berikan adalah yang pertama tentang pengertian dasar statistika. Nah, statistika adalah nanti kalian baca di situ adalah kumpulan cara-cara dan aturan-aturan pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari suatu data. Jadi nanti kita akan berhubungan dengan data, kemudian data itu kita olah, kemudian kita menarik kesimpulan dari data yang ada. Kemudian nanti kalian baca juga situ bentuk data, kemudian penyajian data. Langsung saja kita masuk ke penyajian data, karena materi pertama ini tentang penyajian data ya. Di sini penyajian data statistik itu ada piktogram. Nah, ini contoh ada piktogram, contoh piktogram ya. Kalian bisa lihat dari catatan. Ini adalah sudah pernah kalian pelajari sebelum di SMA ya. Kemudian ada diagram batang. Ada contoh diagram batang juga Ibu berikan seperti ini. Contoh diagram batang. Kemudian ada diagram garis. Ini diagram garis sudah Ibu berikan juga. Kemudian ada diagram lingkaran. Nah, khusus pelajaran pertama ini Ibu berikan kalian tentang materi yang belum kalian temukan sebelum kelas 12 ini, yaitu materi tentang histogram dan poligon ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan histogram? Histogram adalah grafik. Jadi berbentuk grafik ya, grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi. Jadi menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili, itu yang dimaksud dengan histogram. Kemudian poligon adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Jadi kalau kita lihat situ histogram dengan poligon tuh yang kita utamakan adalah titik tengahnya. Sementara kalau histogram itu nanti kita lebih fokus pada tepi bawah dan tepi atas kelas ya. Nah, langsung saja di situ contohnya di sini ada gambar. Ini adalah contoh gambar saja yang menyatukan antara histogram ini yang bentuknya batang ya. Bentuknya batang, ini disebut dengan histogram. Kemudian digabungkan dengan poligon. Poligon ini ada titik-titik tengahnya ya. Ini titik tengahnya ini kemudian dihubungkan menjadi sebuah garis-garis gitu ya. Nah, ini jadi digabungkan antara histogram yang berbentuk batang dengan poligon yang berhubungan dengan titik-titik tengahnya, yang diambil dari titik-titik tengahnya ya. Nah, di sini di contoh sini dia tidak memiliki tabel frekuensi, sehingga ini hanya sebuah contoh gambar saja yang menggabungkan antara histogram dan poligon. Lanjut kita langsung soal saja. Soal yang di dalamnya diberikan tabel distribusi frekuensi ya. Yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi itu seperti ini, ada dua kolom ya. Kolom nilai ulangan dengan frekuensi ya. Nah, dari soal ini, dari data yang berbentuk tabel frekuensi ini, kita disuruh membuat histogram dan poligon frekuensinya. Nah, kita olah data yang ini, tabel ini menjadi sebuah histogram. Yang pertama, bagaimana cara mengerjakan histogram? Cara mengerjakan histogram itu, ini ada dua kolom ya, kolom nilai ulangan dengan frekuensi. Dari dua kolom ini kita menambah ada tiga kolom di sini. Ibu tulis di sini titik tengah. Kemudian TB itu adalah tepi bawah, TA itu adalah tepi atas ya. Nah, bagaimana cara menentukan titik tengah, tepi bawah, tepi atas? Sudah ada Ibu berikan. Sini ada tulisan solusi ya. Batas kelas itu yang ada di bawah sini, ini disebut dengan batas kelas itu dibagi menjadi dua, batas bawah dan batas atas. Jadi yang semua ada di bawah di sini ini adalah batas bawah. Yang di sampingnya adalah batas atas, ya. Jadi itu yang disebut dengan batas. Jadi batas bawah itu yang mana? 55 ini adalah batas bawah.
Angka 55 adalah batas bawah, kemudian 59 ini adalah batas atas. Nah, di sini terdapat 8 kelas. Jadi 55 sampai 59 ini adalah kelas pertama, terus ini kelas pertama. Kelas keduanya adalah 60 sampai 64, kelas ketiga 65 sampai 69, kelas keempat 70 sampai 74. Kemudian yang kelas kelima adalah 75 sampai 79, kelas ke-6 80 sampai 84, kelas ke-7 85 sampai 89, dan kelas ke-8 adalah 90 sampai 94. Nah, yang di sebelah sini ini semua adalah tepi bawah dari kelas. Jadi kalau ditanyakan berapakah batas bawah kelas ketiga, batas bawah kelas ketiga itu adalah 65. Batas ya, batas itu berarti batas bawahnya 65, batas atasnya 69 pada kelas ketiga. Kalau ditanyakan batas bawah kelas ke-7, berarti kalian lihat di sini. Ini adalah kelas ke-7. Batas bawahnya berapa? 85. Batas atasnya berapa? 89. Jadi kelas ke-7 itu ada batas bawahnya 85, batas atasnya adalah 89. Itu yang disebut dengan batas kelas ya, batas kelas. Kemudian yang kedua ada tepi kelas. Tepi kelas itu kita kurangi. Jadi kalau tepi kelas bawah, nah sekarang Ibu lihat di sini kelas yang keempat. Kelas keempat ini adalah batas bawahnya 70, batas atasnya 74. Yang ditanya adalah tepi. Kalau tepi itu berarti tepi juga ada dua, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah ini dikurangi 0,5, tepi atas itu ditambah 70 ditambah 0,5. Jadi sini ada ya, batas bawah itu. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah dikurang 0,5, tepi atas kelas itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Nah, dari sini kita langsung membuat nih tabel tepi bawah dengan tepi atas dulu. Nah, kita ambil di sini 55 batas bawahnya. Kita jadikan dia tepi bawah. Jadi tepi bawah ini adalah batas bawah 55 dikurang 0,5. Berarti dia 54,5. Jadi semua dikurangi setengah-setengah, semua dikurangi setengah. Sekarang kita ambil contoh. Jadi kalian buat ini satu-satu. Batas kelas yang pertama 50, tepi bawah kelas pertama 54,5. Tepi bawah kelas kedua 60 dikurang setengah berarti 59,5. Tepi bawah kelas ketiga 65 dikurang setengah berarti 64,5 dan seterusnya. Jadi ini angka-angka yang ada di sini kalian kurangi 0,5 sehingga kalian isi semua di kolom tepi bawah kelas ya, tepi bawah kelas singkat dengan TB, tepi bawah kelas. Kemudian TA tadi dirumuskan adalah tepi atas kelas itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Berarti kalian lihat di sini yang di belakang yang angkanya 59. 59 ini harus kita tambah dengan 0,5 berarti menjadi 59,5. Begitu juga kelas yang kedua 64 ditambah setengah berarti 64,5. Di sini 64,5 ya. Karena ditambah setengah. Kemudian 69,5 karena batas atas ditambah 0,5 berarti 69,5 dan seterusnya. Nah, kalau sudah tepi bawah sudah ketemu, tepi atas sudah ketemu, kita harus menentukan titik tengah. Nah, titik tengah itu dapatnya dari mana? Dari 55 ditambah 59. Jadi batas bawah ditambah batas, Ibu katakan batas ya, bukan tepi. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 55 ditambah 59, kemudian dibagi 2 hasilnya 57. 60 ditambah 64 ditambah baru dibagi menjadi 62. Jadi dibagi 2 semuanya. 65 ditambah 69 kemudian dibagi 2 hasilnya 67. Kalian isi semua sampai ke bawah sampai selesai di sini. Jumlah jangan diisi, ini kosongin aja, ini kosongin ya. Jumlah ini adalah total seluruh frekuensi hasilnya 100. Jadi ini nggak usah dijumlahkan. Titik tengah nggak usah dijumlahkan, tepi bawah nggak usah tepi bawah tidak usah dijumlahkan, tepi atas tidak usah dijumlahkan. Berarti jumlah ini dikosongin saja untuk titik tengah, tepi bawah dan tepi atas dikosongin. Cukup sampai kelas yang ke-8 saja. Nah, kalau sudah baru kita buat histogramnya. Nah, kalian lihat di sini histogramnya. Bagaimana cara membuat histogram? Histogram itu yang penting itu adalah kalian mengisi titik tepi bawah dan tepi atas. Jadi kalau Ibu nanti membuat soalnya tentu buatlah histogram, gambar histogram, maka yang harus ada adalah tepi bawah dan tepi atas. Nanti bentuknya sebuah diagram batang ya. Jadi berbentuk batang dianya. Nah, jadi nanti di sini kalian harus menulis tepi bawahnya 54,5. Tulis di sini 54,5. Nah, jadi tulis ini 54,5. Kemudian di sininya tepi atasnya 59,5. Dapat dari mana? Jadi kalian ambil di sini kelas pertama tepi bawahnya 54,5.
tepi atasnya adalah 59,5. Jadi kalian kalau disuruh membuat histogram harus menulis 54,5, kemudian 59,5, kemudian lanjut lagi di sini 64,5, 64,5, lanjut lagi 69,5, kemudian lanjut lagi 74,5. Jadi ini yang harus kalian isi, titik-titik yang ada di sini di kaki-kaki batangnya. Di kaki-kaki batangnya ini kalian ambil angka-angka yang ada di tepi bawah dan tepi atas setiap kelas, ya. Jadi kalian tulis semua angka-angka yang di tepi bawah, tepi atas. Jadi tepi bawahnya 54,5, tepi atasnya 59,5. Nah, pada kelas kedua ada lagi tepi bawah 59,5, kan sudah ditulis. Jadi nggak perlu tulis dua kali, cukup satu kali saja kalian berarti menulis tepi atasnya 64,5. Di kelas ketiga ada 64,5, berarti kalian hanya menulis tepi atasnya saja 69,5 karena 64,5-nya sudah tertulis di sini. Nah, jadi sampai terakhir di sini 94,5. Nah, kalau sudah maka kalian buat di sini. Nah, seperti ini. Digambar berbentuk batang. Nah, sudah berbentuk batang semua, inilah yang disebut dengan histogram. Nah, itu adalah bentuk histogram. Lanjut kita ke bentuk poligon. Poligon itu kita langsung menambahkan titik tengahnya saja. Tadi kalian pada saat menggambar histogram hanya menulis tepi bawah dan tepi atas. Begitu disuruh membuat poligon itu kalian harus menambahkan titik tengah. Titik tengah tadi kita sudah buat di sini di tabel titik tengah. Angkanya berapa? Di kelas pertama titik tengahnya 57. Di kelas kedua titik tengahnya 62, di kelas ketiga titik tengahnya 67, di kelas keempat titik tengahnya adalah 72 dan seterusnya sampai di kelas ke-8 adalah 92. Nah, kalian lihat di sini. Nah, di sini ya. Di sini ada angka 7, ada titik yang pertama 57. Ini 77 dari mana? Frekuensi. Maaf, Ibu tadi lupa. Pada saat kalian menggambar itu kalian membuat dulu untuk garis horizontal. Maaf, garis vertikalnya, betul-betul. Garis horizontal, garis datarnya adalah garis datar ini sebagai nilai. Karena di tabel ini, di tabel soal tadi, nilai ulangan. Jadi untuk garis yang datar ini, kalian tulis nilai. Kemudian garis yang tegak lurus ini disebut dengan frekuensi. Di soal kan ada nih frekuensi. Ya, jadi menentukan nilai di sini sebagai garis datarnya, kemudian frekuensinya sebagai garis tegaknya. Ya, jadi kalian ambil data yang ada di sini, ini adalah frekuensi yang ini ya, kalian tulis. Kemudian nilai ulangannya itu yang ada di sini tadi, batas-batas adalah tepi-tepi bawahnya untuk histogram. Kalian tulis 54,5 untuk histogramnya. Nah, untuk titik tengahnya, kalian ambil lagi kembali tadi yang kita buat tabel-tabel ini. Kan kita menambahkan tadi 3 kolom ya, titik tengah, tepi bawah, dan tepi atas. Sudah kita ambil tepi bawah, tepi atas untuk di histogram, sekarang kita memindahkan titik tengah. Titik tengah ini kita pindahkan, nah sehingga di sini ada angka 57 terketik sudah di situ 57, kemudian 62, 67, kemudian 72 sampai kelas ke-8 itu adalah 92. Itu adalah titik tengah. Titik tengah di antara 54,5 sampai 59,5. Titik tengahnya ada di 57. Nah, titik tengah yang 57 ini kita buat garis putus-putus, Berapakah frekuensinya? Ini frekuensinya adalah 7 ya. Jadi 7 ini kan 0, 5, 10, 15, 20 ini kelipatan 5. 7 berarti kita anggaplah di sini 7. Nah, jadi ini 7. Kemudian ini 7 dari mana? Dari frekuensi yang ada di sini. Kemudian ini makanya tulisannya frekuensi ya. Kemudian 12, kemudian 23 kita tulis di sini. Jadi kita buat titik tengahnya itu 57, kita buat titik garis putus-putus, terus angkanya 7. Kemudian 12 itu kita buat garis putus-putus di tengahnya, terus angka 12. Ya, terus angka 12. Kemudian garis putus-putus lagi di sini. Di batang yang ketiga itu 23 karena frekuensinya 23. Kemudian 21 itu di kelas keempat, di titik tengah antara 69,5 ya, ini 69,5 dan 74,5 itu titik tengahnya adalah 21 dan seterusnya. Nah, setelah kalian buat titik-titik ini, nanti titik-titik tengah ini dari 0 ini ya, dari 0 ke 7 kita tarik garis dari 0 ke 7. Jadi seperti gambar ini. Nah, ini 7. Jadi 7 kita pindahkan ke sini, 12 kita pindahkan ke sini, 23 kita pindahkan ke sini, 21 kita pindahkan semua. Nanti titik-titik ini yang kita buat di tengah ini kita
Kita tarik garis dari 0 ke 7, kemudian langsung ke 12, kemudian naik ke 23, turun ke 21, turun ke 18, turun ke 10, turun ke 8, kemudian turun ke 1. Nah, ini adalah poligon. Ya, poligon. Jadi kalau digambar, dijadikan satu antara histogram itu yang warna biru, kemudian histogram itu berisi tepi bawah dan tepi atas yang harus ditulis. Kemudian kita jadikan satu dengan poligon. Jadi satu gambar ini bisa ada dua, ada histogramnya, ada poligonnya. Tadi Ibu katakan kalau histogram ada tepi bawah dan tepi atas. Poligon itu adalah titik tengah. Titik tengah yang berada di 57 ini. 57 itu kan berada di antara 54,5 sampai 59,5. Dia adalah 57. 57 itu tadi didapat dari kelas yang pertama. Kelas yang pertama itu adalah 55 ditambah 59, kemudian dibagi 2 hasilnya 57. Titik tengah inilah frekuensinya kita tulis 7 sesuai dengan soal. Frekuensinya 7. Jadi 57 itu adalah titik tengah dari nilai, kemudian frekuensinya adalah 7. Nah, jadi di sini titik tengah. Jangan lupa titik tengah ini harus dibuat garis putus-putus. Ini dia menandakan bahwa dia adalah poligon. Ya, oke, dari Ibu itu saja untuk histogram dan poligon. Jika ada pertanyaan atau belum dipahami, silahkan bertanya pada Ibu melalui WA ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap semangat, patuhi protokol kesehatannya ya. Ibu akhiri, kurang lebih Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.